Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nawaitu mana wa asnafuna sholihun wa nawaitu mana wa nakra kita waraban nawawi wa nawaitu mana wa syiributan nawawi sulihi wa furhi wa warihi wa ma'am barakani fi dini wa dunya wal akhirah. Anna Allah yadahusahum birrahmah wal maghfirah. Anna Allah yu'id darajat wal jannah wa yu'adu alaina min barakatihim wa asrarihim wa ma'amihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma fi niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa halakana fi halakihim wa lahadihni wa ala kulli niyatin salihah ila hawl Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap keluarga besar jamaah Musalla An-Nur, semoga senantiasa mendapatkan berkah barakah ridha kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung akhir Ramadan ini, di 10 terakhir Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, langkah kaki kita, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih semangat untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri daripada majelis ilmu ini, majelis menjelang iftar. Semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan sholihan makbulan, amin Allahumma. Tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau kita kemarin mengibaratkan Ramadan itu seperti tamu yang mulia, maka sebentar lagi Ramadan itu akan berpamit dengan kita. Sebentar lagi Ramadan akan melambaikan tangan kepada kita. Wahai orang Islam, wahai orang mukmin, kami pamit ya. Semoga kami dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Maka kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang penuh barakah ini, di penghujung Ramadan ini bukan menjadikan kita lalai daripada kemuliaan Ramadan, akan tetapi harus lebih tambah semangat dalam memuliakan bulan Ramadan. Kita yakin Ramadan ini adalah Ramadan terbaik buat kita.
Dan semoga di Ramadan ini kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Dan semoga kita dipertemukan kembali dengan Ramadan akan datang dengan kesempatan keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin. Melanjutkan kajian hadis yang kemarin, melanjutkan hadis yang ke-30 apa kemarin lupa 23. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh was-salatu nurun was-sadaqatu burhanan was-sabru diya'un wal Qur'anu hujjatul laka alaik kulun nasi yahdu fa ba'un nafsahu fa mu'tiqa aw mu'tiqa rawahu Muslim. Kalau kemarin sudah saya sampaikan bagaimana pentingnya tentang sesuci, bebersih atau taharah, karena taharah itu adalah sebagian dari iman. Setelah itu adalah kemuliaan atau keutamaan daripada lafal alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebagai pemberat kelak di mizan, di timbangan kita. Wa subhanallah walhamdulillah tamla au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Lafal subhanallah walhamdulillah itu juga sebagai pemberat antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah sebagai cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah sebagai bukti nyata. Wassabru diyaun, bahwa sabar ini adalah pelita. Sabar ini sangat mudah diucapkan, akan tetapi sabar ini sangat sulit dilakukan. Maka ada tingkatan-tingkatan sabar itu. Sabar ketika kita melakukan ibadah, itu harus ada kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam menjalankan ibadah, maka kita malas, mudah meninggalkan amalan ibadah tersebut. Maka kita harus sabar. Artinya apa? Sabar melawan daripada hawa nafsu. Mohon maaf, ketika kita berpuasa ini juga menahan daripada kesabaran. Ketika kita sholat sama, menahan daripada kesabaran. Semua ibadah-ibadah itu harus dilandai dengan kesabaran. Maka as-sabru alal ibadah, sabar dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang lain banyak yang tidak puasa di luar sana, kita berpuasa, sabar. Mungkin Bapak Ibu ketika bekerja, waktu istirahat untuk waktu tidur, tapi kita harus sabar menjalani ibadah, sholat duhur, sholat yang lain-lain, sholat 5 waktu, sabar. As-sabru alal ibadah, sabar ketika menjalankan ibadah. As-sabru 'alal maksiat, juga sabar ketika menjauhi
kemaksiatan. Mohon maaf, godaan, cobaan sekarang banyak sekali. Kemaksiatan, naudzubillah min dzalik, merajalela. Kalau dulu kemaksiatan itu secara tersembunyi, tapi sekarang orang-orang bermaksiat itu tanpa rasa malu. Sekarang terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu orang tidak puasa itu malu, tapi sekarang mereka terang-terangan tidak berpuasa. Kalau dulu itu maksiat malu, sekarang maksiat itu dibuat story, diunggah di media sosial dan sebagainya. Nah, kita harus sabar, sabru alal maksiat, sabar untuk menghadapi kemaksiatan. As-sabru indal musibah, harus sabar ketika tertimpa musibah. Nah, semua orang itu pasti akan diberikan ujian. Semua orang itu akan diberikan cobaan. Orang itu punya ujian cobaan masing-masing. Nah, bagaimana kita bisa sabar menghadapi dari ujian cobaan musibah tersebut? Nah, bagi mereka orang-orang yang bisa menghadapi kesabaran itu, maka akan diberikan kabar gembira. Wa basyiris sabiri, akan diberikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika melakukan ibadah, bersabar ketika menjauhi maksiat, bersabar ketika tertimpa musibah. Tidak ada orang yang tidak terhindar dari musibah, ujian, cobaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sekolah mau naik kelas tentu ada ujiannya. Sama pangkat derajat kita agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu melalui yang namanya ujian. Maka kuncinya harus bersabar. Wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaika. Al-Quran itu sebagai hujjah, menuntun komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu sebagai hujjah, menuntun alat komunikasi kita antara diri kita hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kita sang makhluk dengan sang khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu mempunyai nama-nama yang begitu banyak. Al-Quran. Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar bagi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nabi-nabi terdahulu mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin kebesaran campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentakkan daripada tongkatnya sehingga tongkat itu bisa membelah daripada lautan. Kira-kira yang hebat itu Nabi Musanya atau tongkat daripada Nabiullah Musa alaihissalam? Sepeninggalan Nabiullah Musa alaihissalam, apakah tongkat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membelah lautan? Itu masih bisa. Masih bisa tidak dirasakan oleh umat daripada Nabiullah Musa? Tidak bisa. Mungkin sama-sama itu tongkat Nabiullah Musa. Mungkin saya membawa tongkat Nabiullah Musa, saya hentakkan di laut, kira-kira laut itu bisa membelah enggak? Tidak bisa. Tapi Al-Quran beda. Setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini masih bisa kita rasakan. Jenengan bisa merasakan enggak nikmat ladzat uns hudur khusyuk menikmati bacaan-bacaan Al-Quran itu? Bisa enggak? Bisa kita nikmati, walaupun Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW sampun sahih, tapi mukjizat itu masih bisa kita nikmati. Kalau jenengan mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, murotal Al-Quran, hatinya rasanya bagaimana? Wa idza tuliyat ayatuhum zadatuhum imana, maka hati ini akan bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tenang, hati tentram, ayam, itu mukjizat terbesar Al-Quran. Ya, maka Al-Quran ini adalah hujjatul laka aw alaika. Kalau kita membahas bagaimana kebesaran Al-Quran, tentu tidak ada habisnya. Karena saking mulianya Al-Quran tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat Al-Quran ini, Nabi Muhammad itu tubuhnya gemetar. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal linnas la'allahum yatafakkarun. Semua menerima mukjizat Al-Quran itu tidak kuat. Al-Quran diturunkan di laut, tidak kuat. Al-Quran diturunkan ke gunung-gunung, tidak kuat. Yang kuat hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima mukjizat Al-Quran ini, Nabi Muhammad itu gemeter tubuhnya. Zamiluni, 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 berkata kepada istri beliau, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku, karena menerima dari mukjizat terbesar tersebut, yaitu Al-Quran. Maka mukjizat yang besar ini jangan kita sia-siakan. Kalau kita Ramadan sergap rajin membaca Al-Quran, maka keluar dari Ramadan tetap bacalah Al-Quran. Balighuni walau ayatan. Istiqomah walaupun berapa ayat kita baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini kelak melaknati kita. Naudzubillah min dzalik. Tapi Al-Quran itu jadikanlah sebagai syafaat pertolongan kelak kita di yaumil qiyamah. Wa fil qabri munisa,
wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala syirati nurah. Itu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu mohon maaf tidak hanya sekedar tulisan yang tertulis di kertas, tapi Al-Quran ini benar-benar adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kalau kita membaca Al-Quran itu akan menjadi orang yang mulia. Contoh, ini sama-sama ada air. Ada air putih, ini ada air putih. Yang air putih ini tidak dibacakan Al-Quran, yang air putih yang satu ini dibacakan Al-Quran, kira-kira mulia mana? Mulia yang dibacakan Al-Quran, padahal sama-sama air putih dibacakan Al-Quran. Pak Ustadz, mohon maaf, ini anak saya sakit, tolong ini air bacakan doa Al-Quran, jadi mulia. Maka semua yang disandarkan insya Allah dengan Al-Quran menjadi mulia. Orang-orang yang hafal Al-Quran menjadi mulia karena membawa firman Allah. Kertas ini kertas, banyak kertas-kertas, ada kertas yang mulia. Karena apa? Kertas itu terpilih untuk dicetak daripada Al-Quran. Sama-sama kertas. Kira-kira ini ada kertas, yang kertas di sini ada lafal Al-Quran. Kira-kira jenengan berani tidak menginjak-injak daripada kertas yang tertulis Al-Quran itu? Tidak berani. Menjadi apa? Lah, coba kita terapkan dalam diri kita. Oh, kalau air itu dibacakan Al-Quran menjadi mulia. Kalau kertas itu tertulis Al-Quran menjadi mulia. Tentu saya ini membaca Al-Quran akan menjadi mulia. Maka jangan putus, jangan hanya ketika kita baca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Ya, walaupun Al-Quran itu memang diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu disebut dengan bulan Quran, maka mereka orang-orang itu semangat dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi jangan hanya putus sampai di situ saja. Ikhtiarkan, usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Kalau kita sempat setiap hari baca WhatsApp, baca Instagram, baca dan sebagainya, masa kita tidak sempat membaca Al-Quran? Kalau setiap hari ini HP kita bersihkan, masa Al-Quran dalam rumah kita sampai berdebu yang kita baca hanya setiap bulan Ramadan? Jangan. Ayo, Al-Quran, Al-Quran hujjatan laka alaika. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Al-Quran sebagai penolong kelak kita di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah.
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.